Anda mendengarkan Breakfree Podcast. Selamat malam para pendengar Breakfree Podcast. Balik lagi sama gue. Kok malam sih? Emang maunya kapan? Maunya kan diuploadnya pagi. Tapi podcast kan timeless ya? Iya. Ya kan kita nge-recordnya malam, Jik. Oh iya. Masa kita membohongi para pendengar sih? Kita tuh rela padanya, Jik. Gak boleh gitu, Jik. Oh iya. Tapi kan podcast kan timeless. Bisa didengarkan kapan saja, di mana saja, dan lagi ngapain aja. Iya. Jadi malam ini kita... Oh ya, sebelumnya bagi teman-teman pendengar yang kemarin mengalami musibah banjir, kita turut prihatin ya guys. Dan tetap sabar aja karena emang lagi musim pancaroba ya Jik ya. Iya betul sekali. Musim hujan, musim panas juga. Jadi ya sabar-sabar aja lah. Tetap bersyukur guys. Wis, keep positive mind anjay. Gimana Jik? Kenapa? Kita malam ini mau sebenarnya kemarin kita udah diskusi ya mau ngomongin apa. Dan kita malam ini ingin ngobrolin tentang insecurity. Asik. Insecure. Lu pernah insecure gak sih, Jik? Pernah dong, jelas. Gue dari TKJ ke desain, lu kira gue gak insecure cuy? Yowes. Makanan gue banget. Berarti ceritain dulu backgroundnya kayak gimana. Dulu tuh SMK di bidang apa? Nih gue dulu apa lu dulu nih? Lu dulu deh, lu dulu. Serius gue? Iya, lu dulu. Nanti gue akhir, soalnya gue banyak ceritanya nih. Waduh. Ini pengalaman insecure gue. Iya. Insecure seorang Zikri. Insecure tuh apa sih? Cemas kan ya? Tidak percaya diri. Bisa, ya. Gak tahu sih, gak bisa dikonfirmasi pokoknya. Dalam artian bisa dikonfirmasi gak nih? Ya, tabrakan mulu. Tabrakan mulu, kapan lancarnya sih? Oke. Ya, menurut pandangan lo aja, insecure tuh kayak gimana? Terus juga lu pernah ngalaminnya kayak gimana gitu. Ini gue cerita nih tentang insecure gue nih. Oke. Cerita. Yaudah. Menurut ulasan dari episode selanjutnya, kita kan gak jelas tuh. Sekarang kita improve. Kita bakal detailin. Ya bagi yang belum tahu, mungkin suaranya tidak mengenali kan ya. Saya Zikri Ilham. Saya anak kuliahan, belum berpenghasilan. Apaan gak tuh? Kayak Solin yang kerja di Sudirman. Apaan lu ngambil project aja? Aduh, jangan diomongin dong. Oh iya. Ya udah, lanjut. Ini pengalaman gue soal insecure tuh ya lumayan sih. Ya lumayan. Karena mungkin bagi yang belum tahu, gue tuh menempuh sekolah kejuruan itu teknik kan. Teknik, terus gue kapok gitu kan. Kapok susah banget gitu. Jadi terus mulai pas kelas 2 SMK tuh gue mulai menyadari gitu kan. Ini kayak gue gak di sini nih. Passionnya gitu, minatnya gitu ya. Yoi. Terus akhirnya gue banting setir kan. Untung gak banting meja. Aduh. Ini boleh gue lanjut gak nih? Oke, lanjut. Makasih ya. Maaf. Oke. Lanjut. Ya pokoknya dari pengalaman 3 tahun gue di SMK itu kan gue sadar gitu. Gue tuh bukan di sini, gue tuh nggak jujur, gue tidak pakai hati gitu kan. Akhirnya gue banting setir di kuliah. Kuliah ngambil? Kuliah gue ngambil desain. Desain, asik. Desain. Ya ampun. Ngapa? Klise nggak ya? Gue takut klise. Nggak apa-apa, udah lanjut aja. Udah. Aduh, ini udah malam banget nih. Ya pokoknya jadi kan gue tuh nggak pernah sebelumnya itu gue nggak pernah tahu, gue nggak ada dasarnya, nggak ada basicnya. Sebelumnya. Iya, jadi gue tuh ngeliat teman-teman gue tuh kayak udah terjun 2 tahun sebelum gue, setahun, 3 tahun, banyak, bahkan ada yang lebih lama lah gitu. Jelas lah gue insecure banget ngeliat teman-teman gue kayak gitu. Terus makanya kalau misalnya dilihat dari luarnya tuh gue kayak seneng gitu kuliah, padahal enggak cuy. Kuliah tuh susah, banyak gue nabraknya, makan asam garam, woi. Wis, gila.
Kayak sedih banget ya anjir. Ya enggak lah. Ya kan yang penting kan lu Proses. mengikuti minat lu gitu loh. Ya, ini gue terlalu jumawa nggak ya? Jumawa. Ya pokoknya gitu sih. Terus gue ngeliat teman-teman gue gitu, terus gue insecure gitu kan. Terus kayak nih gue harus berhenti atau enggak kan gitu kan. Kayaknya bimbang gitu gue, dilema. Karena gue ngeliat teman-teman gue tuh udah pada bisa gitu kan. Terus ya udah kan, gue ikutin prosesnya. Ternyata banyak banget pola pikir tentang desain yang nggak pernah gue tahu sebelumnya kan. Jadi gue kira tuh kan pokoknya paling mengena itu semester 1 semester 2 itu gue masih belum ngerti gitu kan. Belum ngerti. Masih belum ngerti tentang. Ya kan karena lu nggak ada basicnya kan. Iya makanya kan, tentang desain tuh gimana sih. Dulu tuh gue tuh mengartikan tuh kayak desain itu kayak gue kira cuman estetika, cuma dekorasi, cuma gitu. Iya, ternyata tuh enggak. Ternyata tuh lebih dalam dibanding itu kan. Kayak banyak mengusung konsep, terus brainstorm, banyak deh pokoknya yang nggak pernah gue tahu, kayak komposisi gitu kan. Oke. Iya, terus banyak banget gitu. Jadi gue banyak nabrak sana sini. Gue kira tuh dulu gue sering makanya gue Kayak sering overwhelmed gitu ya. Iya, gue sering dimarahin dosen gitu kan. Ini terlalu dekoratif nih, ini terlalu teriak gitu kata dosen gue. Nggak ada komposisinya, ini gimana? Bacanya kurang nyaman gimana gitu. Dulu itu gue nggak pernah gue tahu gitu. Terus gue ngeliat teman-teman gue tuh udah pada tahu gitu. Terus gue kayak itu titik insecure gue. Terus gue mulai, gue tuh kan orangnya ambisius banget ya. Jadi gue belajar, memahami, beli buku-buku mahal cuy. Itu. Iya, itu pengalaman terberat gue, insecure gue. Insecure. Ya itu. Kalau gue sih ya, gue tuh backgroundnya sekarang tuh kerja ya. Jadi gue tuh bisa dibilang sebenarnya ilmunya belum matang untuk bekerja gitu loh. Maksudnya dalam artian ya kan kerja itu kan sesuai sesuai kemampuan gitu ya. Dan kalau menurut gue tuh, gue insecure-nya itu di keahlian gue gitu loh. Karena kayak gimana ya, maksudnya kan gue backgroundnya SMK, masih SMK belum kuliah. Terus juga teman-teman kantor gue tuh rata-rata udah kuliah. Terus ada juga yang sedang kuliah gitu kan. Maksudnya gue kayak insecure-nya tuh pas kalau misalkan di kantor tuh gue nggak bisa kayak berkontribusi banyak untuk kayak kemajuan kantor gitu. Ya gitu dah. Tapi kalau menurut gue sih teman-teman kantor juga atasan gue juga pada tahu karena gue kan background SMK gitu. Tapi tetap aja kayak insecure gitu, ngerti gak sih? Iya. Kayak apa ya? Ya kayak nggak pede gitu. Kayak mesti harus nambah ilmu lagi, mesti sambil belajar lagi. Tapi gue pikir-pikir yang bikin insecure itu kayak gimana ya? Kayak kita tuh ngelihat orang bisa, sedangkan kita nggak bisa. Iya. Dan kita melihat orang itu dijadikan kayak ketakutan. Bukan ketakutan. Jadi kayak standar dasar kita buat buat mengukur diri gitu, ngerti gak sih lu? Jadi kita ngeliat orang nih, wah dia bisa nih. Dan pasti lu dalam hati bilang, aduh gue pengen kayak dia nih. Jadi kayak standar kita mikirnya tuh jadi tinggi gitu loh. Padahal dia kan, kita belum tahu dia tuh bisa tuh prosesnya kayak gimana gitu loh. Sedangkan lu cuman ngeliat pas dia udah berhasil gitu, ya gak sih? Iya. Kalau gue mikirnya gitu, pandangan gue ya. Karena insecure tuh kadang-kadang suka menyakitkan gitu. Kadang-kadang nyebelin gitu. Padahal yang gak seharusnya insecure, tapi tiba-tiba kadang-kadang suka insecure gitu. Why gitu ya? Ya gitulah. Kalau gue sih namanya dalam kehidupan ya. Iya, karena gue nggak punya teman di kuliah kan ya. Gue makanya nggak terlalu mikirin sih gue. Oh, lo nggak terlalu mikirin? Iya, karena gue pernah dengar podcast itu katanya gini.
Podcast mana tuh? Aduh. Iya, pokoknya ada deh, ada salah Ada satu deh. podcast. Gue denger Oke. kutipannya gini katanya kan. Gimana? Bentar, Apa? Durasi. Ayo gua cepetan lupa. durasi anjir. Gue lupa. Aduh. Kata gue ini diem, dia mikir dulu apa gimana ya. Ternyata lupa anjir. Gimana? Gue lupa. Sumpah gue lupa. Anjir. Ini udah malam nih. Kita Kita tag breaking jam. banget ya. Iya. Iya. Jadi nggak support dia. Ya udah lanjut. Jadi lanjut. Ya, Lanjut insecure. Lolin. Ya mungkin levelan orang insecure itu beda-beda ya. Kalau gua Yes, ya pokoknya level. iya ada levelnya gitu loh. Kalau gua setiap orang lain bisa melakukan apa yang gak gua bisa tuh gua insecure. Itu pasti tuh. Karena dia bisa, karena di pikiran gua gini. Dia kok bisa ya kayak gitu. Terus kenapa gua nggak bisa gitu ya. Dan mulai dari situ sebenarnya insecure itu bisa dijadikan motivasi sih sebenarnya. Cuman tergantung orang yang nangkepnya gitu. Kalau orang bisa Ya jelas nangkep, lah. iya kan. Kalau dia bisa nangkepnya dengan positif ya pasti dijadikan motivasi. Cuman kan yang masalahnya itu kalau misalkan emang kita bener-bener kayak kalau dari gue kayak mood lagi down, terus lagi feeling insecure kayak gitu-gitu kan tambah parah gitu loh. Jadi kayak gue tuh bisa kalau lagi insecure bisa seharian tuh gue gak ngapa-ngapain, gue mager, gue mau ngelakuin ini ngapain, mager banget gitu, nggak ada semangat gitu. Itu sih yang buruknya, kelakuan buruknya. Kalau lu gimana sih? Kayak menangani insecure lah gitu. Ya gue nggak gue pikirin lah. Oh, lu pikirin. Gue jalan aja gitu. Keep doing what you're doing ya, anjay. Iya. Karena maksud gue yang kutipan tadi kan ya. Ini gue baru inget nih. Ya baru ingat. Lu searching dulu ya. Oke siap. Maksudnya gini, Oke. ini gue baru inget nih. Jadi ini menurut gue turning point-nya kan. Jadi Turning gue point, oke. terenyuh deh apa. Terenyuh gitu gue denger kata-katanya. Katanya gini kan. Ngapain kita ngebandingin diri kita sama orang lain? Betul. Yang seharusnya bandingin itu diri kita tuh sama diri kita yang setahun yang lalu gitu kan. Terus gue inget lagi kan, setahun yang lalu gue nggak bisa apa-apa kan. Terus gue sekarang gue bisa gitu. Ya bersyukur aja gitu. Dan terus berusaha, wis. Dan terus kita berat hari ini ya. Iya, berat banget topiknya tapi seru, cuk. Gua kayak topik kayak gini tuh ada aja gitu apa yang mesti disampaikan, perbincangan, pengalaman pasti. Kalau gue keseruan topik bego-begoan sih. kayak kemarin tuh. Kagak jelas. Itu by the way itu kemarin itu gue cerita panjang dipotong sama Tegar. Aduh Tegar parah banget sih. Ini gue cerita itu sebenarnya gue cerita itu sebenarnya sebelum sebelum apa? Sebelum yang lu nanya apa namanya lu 3 tahun tuh dapat apa gitu kan. Itu sebenarnya gue cerita tentang ini, gue jualan di SMK tapi dipotong sama Tegar. Padahal seru banget tuh, lucu tuh. Gar. Aduh. Kita tuh podcastnya yang real, Gar. Lu gimana sih? Iya Gar, kita natural. Kita natural Gar. Potong. Kalau ada yang menarik, nggak apa-apa walaupun durasi, tetap aja dilosin aja gitu. Siapa tahu kan menarik buat orang didengar gitu ya. Kalau menurut lu nggak menarik kan belum tentu menurut orang lain nggak menarik juga. Pasti ada berbeda pendapat lah. Jangan gitu lah Gar. Jangan menilai sebelah pihak. Oke? Tegar untuk ya oke. Kita lanjut lagi. Yang edit nih Tegar. Awas aja lo berikan. Kita lanjut. Apa lanjut. Kita lanjut lagi ke insecure ya. Ya insecure. Lanjut lagi apa enggak nih? Lanjut lah. Nih kita nggak ada skripnya gini nih. Iya, Nggak rapi banget. Sebodoh amat lah. Nggak rapi banget. Iya bodoh amat lah. Ini kan stress release gue. Iya, lu mau dengerin juga nggak ngapa. Aja pasrah banget sih. Gak gitu juga dong. Gini deh, kenapa gue kayak kemarin tuh nyaranin bikin topik insecure karena gue kemarin bener-bener lagi feel insecure banget cuk.
Kayak kemarin tuh gue cerita dong. ya kemarin ceritanya gue lagi dari kantor ada kayak meeting, ya itu termasuk meeting Harus lah. gitu ya? Kenapa? Enggak, lanjut aja. Oke, nggak lanjut ya. Ya pokoknya kayak ada meeting itu di luar kota lah. Nah, terus gue dateng Gila. tuh meetingnya tuh sama ya petinggi perusahaannya gitu lah. Gila, gue kayak feel insecure banget. Gue tuh dalam hati kayak, gue anak SMK, di sini gue ngapain sih gitu, lulusan SMK. Gue sebenarnya kan kerjaan gue di kantor juga nggak begitu apa ya, pokoknya di situ gue meeting sama petingginya. Ya gue mikir gue lulusan SMK gitu, ilmu gue juga masih belum banyak. Terus gue meeting kan ya, gue dengerin apa yang dia jelasin gitu. Ada yang masuk, ada yang enggak. Kayak gimana ya, kayak lu meeting nih, lu duduk bareng sama petingginya. Terus dia ngobrol, terus tektokan sama teman-teman dari kantor gue gitu kan ya. Terus gue liatnya, anjir ya, gue kalau misalkan ditanya itu gue bisa jawab gak ya? Kayak insecure-nya tuh gue kemarin tuh parah banget cuk. Kayak parah banget cuk. Ya sama, ya, gue juga yang proyekan gue garap juga sama kan, gue tektokannya juga sama petinggi. Gue juga iya. Ya apalah, gue nothing gitu kan. Terus gue tuh soalnya gue biasa banyol-banyolan sama temen gitu kan. Jadi tutur kata gue tuh kadang gak ini kan, gak gue jaga gitu. Kadang bisa lepas. Nah makanya itu. Iya. Jadi gue kalau misalnya ada iya kan, biasanya kalau misalnya ada yang garap kan brainstorm bareng tuh kan, mintanya gimana gitu kan, keluhannya gimana, terus gue kasih solusi kan. Nah itu tuh kadang gue gak bisa, teknik komunikasi gue tuh masih cupu banget gitu, gue masih belum tahu ini yang bener. Iya. Bener gimana. Iya, kayak takut salah ngomong gitu ya. Ini sebenarnya karena gue gak belajar aja sih, atau masih prosesnya gitu. Iya kan, lu maksudnya masih nothing. Iya kan, ketemu klien juga mungkin pengalaman yang belum sering lu alamin gitu. Ya. Iya makanya. Kayak emang pengalaman gak bisa bohong sih cu. Kalau pengalaman tuh gak bisa bohong sumpah. Soalnya kebanyakan udah dokterial gitu kan, jadi gue kayak bachelor aja belum gitu, jadi gue kayak anjir, gue poinnya anjir, gue harus gimana gitu. Soalnya terus gue ngeliat dia kecakapan dia berbicara tuh beda gitu kan. Iya. Kayak lebih intelektual gitu dibanding gue gitu. Iya. Jadi gue langsung ngedown gitu kan. Nah betul. Terus gue harus dia dapat tektokannya sama itu lagi, aduh itu. Tapi ya namanya juga, tapi gue beruntung sih, jadi gue dapat pembelajarannya. Yoi, dapat yang gue ketahui hikmahnya ya. Iya, yang gue ketahui juga kayak masalah itu sebenarnya menyenangkan kalau udah dilewati gitu. Iya, kalau bisa diselesaikan masalahnya mah menyenangkan sih. Kalau kagak bisa mah pusing. Ya itulah, nama juga manusia. Ya itulah. Aduh, berat ya. Aduh. Ya berat ya. Oke. Kalian dapat? Ya udah, refreshing lah. Kalian dapat apa sih guys dari ini? Nanti itu aja ya, kirim feedback aja ke kita, asik. Gimana caranya? Bisa melalui DM IG. Ya follow lah. DM IG kita ada IG-nya guys. Follow sosial media kita, asik. Di kalau IG ya di @creativebreakfree, asik. Kalau promo cuk. Kalau mau ada jasa-jasa kreatif gitu sih boleh sih. Boleh. Tinggal email aja. Email bisa yang sih. Kita ada timnya. Oke. Yang pasti nggak digarap tuh nggak inilah. Nggak sama gitu, nggak. Iya, nggak mengecewakan. Okay. Bagus, gue lagi mentok nih. Oke, siap. Oke, kita refresh. Ini part komediknya di mana nih? Part komediknya ternyata susah ya. Ya kan udah dibilang dari kemarin ya. Kayaknya kelihatannya gampang gitu kalau orang
kita dengerin podcast terus ngelawak, ngelucu gitu, kayak kan gampang gitu. Padahal mak pas lagi nge-record gini mak bingung yang mau ngejokes apaan, kagak ada bahan, lupa semua. Aduh. Ya itulah problemnya lah. Soalnya itu bumbunya kan ya. Iya. Bumbunya. Tapi gue ngeliat angka stream tuh kayak surprise gitu loh. Gue jadi kayak seneng gitu. Setiap take podcast tuh, iya. Gue kan jarang denger gitu, karena gue malas denger suara gue sendiri kan. Paling gue sekali 2 kali gitu kan. Terus iya gue ngeliatin kayak, aduh ini angka streamnya naik nih, aduh kayak excited gitu setiap gue tag gitu. Iya, jadi motivasi ya. Iya kayak ada yang mau dengerin gitu kan. Iya. Seru aja gitu, ada yang mau dengerin. Kayak tapi kalau bisa gue analisa sih, kayaknya ini dari masa lu deh. Masa dari rekan-rekan kerja lo yang di Sudirman itu. Masa sih, enggak juga. Lu jangan sebut-sebut Sudirman anjir. Nanti orang ngiranya beneran di Sudirman, Bang. Lah, emang bener di Sudirman kan? Ya, kan udah gue bilang kemarin, Sudirman melipir dikit Tanah Abang. Oke. Dia udah malam deh. Pokoknya gini. Ya pokoknya gitu sih. Ya kemarin kita udah berbincang juga. Kita tuh di akhir podcast, sebelum kita mengakhiri podcast, kita ada mau kayak rekomendasi song of the week maybe ya, song of the week ya. Inisiasi Saulin. Yang ngomong anjir, lu kemarin yang ngomong suwe. Jadi kita akan memberikan rekomendasi musik yang enak untuk didengar menurut gua dan Zikri. Jadi yang pertama tuh dari gua, ada lagu yang lagi gua terngiang-ngiang banget sih ini. Lagunya lagu ya cinta-cinta gitulah, tapi lagu Korea sebenarnya. Judulnya Yours by Raiden and Chanyeol ngomongnya gitu sih. Iya kayak gitulah ngomongnya. Gua nggak bisa bahasa Korea. Jadi itu judulnya Yours, dengerin aja. Itu kayaknya banyak juga tuh yang dijadiin lagu di TikTok kayak backsound ya gitu. Gue juga taunya dari TikTok sih. yang main TikTok pasti tahu lah lagunya itu Yours. Kalau yang nggak tahu, gue kasih tahu sekarang. Ya kalau lu sih rekomendasinya apa? Kalau gue sih dari lu Korea ya? Iya gue Korea. Lu Korea? Keren. Terus bikin segmentasi aja cuy. Lu bikin segmentasi aja Korea gitu, monolog lah sendiri gitu. Wah ya udah, itu mah nanti lah belakangan. Sekarang rekomendasi lo apa nih, Jik? Gua ini deh, Senandung Maaf dari White Shoes and the Couples Company. Waduh, Indo ya? Yoi, pecinta Indo. Dengar. Apa tadi? Coba dengar guys. Coba diulang apa tadi? Senandung Maaf. Senandung dari White Shoes and the Couples Company. Oh, oke. Jadi lagunya sangat tidak familiar ya, tapi mantap. Emang itu sih selera Zikri tuh, seleranya mantap. Padahal terkenal loh. Ya. Ya udah itu dari. Jadi ngomongin suara. Itu dari rekomendasi dari kita guys. Jadi ya kalau kalian belum dengar lagunya, dengar sekarang karena itu enak. Oke, ini udah malam juga nih Cuk. Ya, udah malam juga Cuk. Kita sekalian bikin ini apa buat kan opening tuh, di pas opening kita penutupan bikin dong kayak kata-katanya. Kayak gimana nih? Tar dulu aja. Ya pokoknya kalian follow lah gitu. Follow kan cuma berapa detik gitu. Padahal kan Spotify juga biar nggak ketinggalan gitu. Ketinggalan upload. Kalau nggak follow di Spotify-nya, follow di Instagramnya Kreatif Break Free aja. Kita aktif posting. Sebenarnya gue udah inisiatif kita buat breaks kreatif aja, jangan break free. Jadi break free itu buat podcastnya aja. Gue sebenarnya udah ngarah ke situ sih, tapi ya udahlah. Ya udah nanti kita diskusi kan lagi lah, nanti keputusan manajemen tuh kayak gimana. Asik ada manajemen, Cok. Udah Lin, jangan gaya Lin. Iya. Ya udah. Oke, jadi sekian dulu perbincangan kita berdua mengenai Insecure
dan segala pengalaman yang kita sudah ceritakan. Mudah-mudahan kalian menikmati, enjoy sambil minum kopi lah, sambil dengerinnya, sambil ngerjain tugas lah, apa gimana. Ya, gue harap sambil nyuci piring, sambil udah makan. jangan banyak-banyak durasi, jangan cok. Oh iya. Ya pokoknya segitu, sekian dari gue. Terima kasih udah mendengarkan. Salam breakers, asik breakers. Aduh. Gak kena ya Jiki. Aduh, ya udah. Bye bye. Muah.